Jauh melangkah, meniti waktu berlalu. Jauh berjalan, lewati berjuta warna kehidupan. Tanpa sadari, dalam cermin wajah ini bertambah umurku dalam hidup yang semakin merapuh. Allah bukalah hatiku, bimbing di jalan terangmu. Selamatkanlah jiwa yang gelap dalam cahaya rahmatmu. Allah kau maha cahaya, beri petunjuk sang jiwa. Ampuni diri yang lelah, kadang sesat ku melangkah. Sadar air mata menjadi saksi banyak waktu sia-sia. Tanpa sadari dalam cermin wajah ini bertambah umurku dalam hidup yang semakin merapuh. Allah bukalah hatiku, bimbing di jalan terangmu. Selamatkanlah jiwa yang gelap dalam cahaya rahmatmu. Allah kau maha cahaya, beri petunjuk sang jiwa. Ampuni diri yang lelah, kadang sesat ku melangkah. Allahu Allah, jauh melangkah berharap hidup tak sia-sia. Jauh berjalan harapkan ku dapat ampunan.
jalan lurusku untuk menggapai surgamu, terangiku dalam setiap langkah hidupku. Karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, memuja-Mu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempat ku berteduh, memohon ridho dan tunjukkan aku jalan lurusku untuk menggapai surgamu, terangiku dalam setiap langkah hidupku. Karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, memuja-Mu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempat ku berteduh, memohon ridho dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, memuja-Mu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempat ku berteduh, memohon ridho dan ampunan-Mu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, memuja-Mu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempat ku berteduh, memohon ridho dan ampunan-Mu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, memuja-Mu di setiap waktu. Hanyalah padamu tempat ku berteduh, memohon ridho dan ampunan-Mu. I love you too much, all too long. Do you know me now? I'll still love you. It'll be in my That's how you did treat me.
many in my life, but my darling, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di acara malam halal bihalal bagian ilmu kesehatan anak Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang.
datang kepada Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, kepada para guru besar Bagian Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, kepada seluruh supervisor Bagian Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, dan kepada seluruh keluarga besar Bagian Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Dengan segala rendah hati, kami mempersembahkan acara Malam Halal Bihalal Bagian Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Memasuki acara pertama, kami mohon kepada Dr. Ninung Spesialis Anak selaku Ketua Panitia acara Malam Halal Bihalal Bagian Ilmu Kesehatan Anak untuk memberikan sambutan. Kepada Dr. Ninung, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Yang terhormat Bapak Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Klinik Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang beserta Ibu. Yang terhormat para guru besar lingkungan ilmu kesehatan anak beserta keluarga. Yang saya hormati segenap staf pengajar ilmu kesehatan anak beserta keluarga, dan yang berbahagia para residen, perawat, staf tata usaha, seluruh keluarga besar ilmu kesehatan anak, dan para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah dan kesehatan yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita keluarga besar ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Klinik Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tanpa terasa, waktu berlalu dengan cepat. Sepertinya belum lama di tahun yang lalu, kita berkumpul di tempat ini untuk bersilaturahmi dan bermaaf. Banyak hal yang telah terjadi dalam 1 tahun yang kita jalani. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Untuk itu alangkah indahnya bila pada malam yang berbahagia ini kita berkumpul kembali untuk merajik kebersamaan dalam kesucian hati, mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan, saling bermaafan di antara keluarga besar ilmu kesehatan anak Fakultas Kedokteran Klinik Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Hadirin yang kami hormati, panitia telah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik bagi terselenggaranya acara ini. Namun demikian, tiada gading yang tak retak, dan kami tidaklah sempurna. Apabila mulai awal hingga akhir penyelenggaraan acara ini ada kekurangan kami sebagai panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yang telah berkenan meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk hadir memenuhi undangan kami. Tak lupa kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Anak beserta seluruh staf pengajar, presiden, dan semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga berkenan untuk mengikuti acara ini hingga akhir. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Pertama-tama saya hormati para besar yang hadir pada kesempatan hari ini. Profesor Mulyono Estatus Bapak Ibu saya hormati. Profesor Dr. Kusip Bapak Ibu saya hormati. Profesor Dr. Sidatani saya hormati. Dan para teman sejawat dari bagian anak, terutama para supervisor, Dr. Soleh, Dr. Roman Haji, dan juga ada tamu dari Fakultas Dokter Muncul, Dr. Mulyono Budi Suroso, terima kasih. Dan juga anggota tim Cambahati Pak Sofyan Dalang yang sengaja kami menghadirkan pada kesempatan itu bersama-sama dalam acara hari ini. Dan segenap para hadirin dalam ini adalah para perawat dan juga para purna tugas yang memang sengaja kami hadirkan pada acara malam hari ini untuk mengakrabkan silaturahmi di antara seluruh keluarga besar dan Indonesia dan anak, dan seluruh presiden dan staf kabinet. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan ridhonya kita bersama-sama dapat berkumpul di gedung ini untuk bersama-sama melaksanakan malam silaturahmi dan halal bihalal 1400 hijrah di gedung Balai Kota Semarang ini. Seperti ketahui, kegiatan ini tiap tahun kita laksanakan, di mana adalah tujuannya untuk mengakrabkan silaturahmi, terutama bagi yang masih aktif maupun yang sudah berproses, sehingga akan terjalin tali silaturahmi antar persaudaraan di antara kita. Hadirin yang kami hormati, dalam suasana perayaan Idul Fitri, izinkanlah saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1440 Hijrah bagi semua hadirin yang merayakan, dan mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekhilafan selama ini. Kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini, kami mengucapkan terima kasih dan atas partisipasinya, begitu juga sebagai beberapa pihak yang telah berpartisipasi membantu terlaksananya kegiatan pada malam ini. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap yang bukan berkenan dengan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan pergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan berilah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sepuh, para ahli sepuh yang kita muliakan, para guru besar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu seluruh yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati, Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini Allah mempertemukan kita di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini adalah malam yang sangat spesial bagi saya
ketika bersama-sama dengan keluarga besar bagian anak Rumah Sakit Dr. Karyadi, atau bahkan bersama dokter-dokter anak rumah sakit di Kota Semarang ini. Saya sebut spesial karena yang pertama, biasanya saya ini kesini dijemput, ini disuruh makan di luar biasa ini. Itu mungkin karena saking akrab itu aja. Jadi saya biasanya dijemput, satu disuruh makan di ini. Yang kedua, biasanya di Pinarake diajak makan di Nenggedong. Luar biasa. Sampai sini udah kayak jam 11 langsung ngomong. Luar biasa ini Bapak Ibu sekalian, ini spesial buat saya. Tidak ada masalah, mohon maaf Presiden gak usah risau, tenang saja. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini tema kita sangat indah. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya komentari terlebih dahulu terhadap kalimat yang biasa kita sampaikan atau yang kita gunakan. Yang pertama, kata silaturahmi. Bapak Ibu sekalian, secara bahasa nanti bisa tanya Dr. Soleh. Yang betul itu silaturahim. Iya, yang benar itu yang benar adalah silaturahim, karena silah itu artinya menyambung. Rahim itu kasih sayang. Silaturahim itu menyambung kasih sayang. Tapi kalau silaturahmi, silah itu nyambung, rahmat itu perut kenceng mau melahirkan. Jadi silaturahmi itu menyambung utang mulus lah, kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tetapi karena kata silaturahmi sekarang menjadi bahasa Indonesia, itu bermakna silaturahim. Jadi silaturahim dengan silaturahmi dalam konteks bahasa Indonesia maknanya sama. Dan itu oleh karena itu tidak keliru, karena sudah menjadi bahasa Indonesia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kata halal bihalal itu meskipun berbahasa Arab, tetapi di Arab sendiri tidak ada. Inilah pinternya orang Indonesia bisa membuat istilah bahasa Arab yang orang Arab tidak mudeng. Ini kebanggaan bangsa Indonesia karena bisa membuat istilah yang orang Arab nggak ngerti, di Arab sendiri tidak ada. Dan alhamdulillah tahun 2001 halal bihalal mulai diikuti oleh Malaysia. Meskipun saya berharap mudah-mudahan tidak dipatenkan. Ini halal bihalal. Yang ketiga, biasanya halal bihalal itu kita mengucapkan minal aidin wal faizin. Secara bahasa, kata ini sesungguhnya juga nggak pas ketika diucapkan di hari raya Idul Fitri, karena kalimat minal aidin wal faizin itu arti aslinya kan kita kembali, kita menang. Nabi mengucapkan kalimat ini dulu sejarahnya pulang perang, Pak. Jadi pulang perang, perangnya nggak jadi perang karena perang Khandaq itu Nabi Muhammad nggak jadi perang karena pasukan Arab maka tersapu oleh angin puting beliung, angin lesus, topan, sehingga tidak terjadi peperangan, sehingga Nabi mengatakan minal aidin wal faizin, kita pulang dengan selamat dan kita memperoleh kemenangan. Bahwa di sini itu nggak ada perang, nggak ada apa-apa, tiba-tiba minal aidin wal faizin, luar biasa. Nah kemudian kata minal aidin ini menjadi benar karena kita pakai untuk menggambarkan bahwa Ramadan itu adalah perang melawan hawa nafsu, dan kemudian kita memenangkannya, maka setelah Ramadan mengatakan minal aidin wal faizin. Yang keempat, kalimat Idul Fitri, meskipun itu tidak ditulis. Idul Fitri itu secara bahasa makna aslinya kan aid, kembali, fitri, makan, iftar, buka. Maka aslinya hari raya Idul Fitri itu adalah selamat hari raya makan-makan. Maka kalau Bapak Ibu mengatakan selamat hari raya Idul Fitri, artinya selamat makan meneh. Itu secara bahasa. Tetapi kemudian
kalimat Idul Fitri diterjemahkan kembali kepada fitrah, kepada kesucian hati, karena setelah yang berpuasa itu diyakini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir batin, itu diartikan karpe diem. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, karena perkembangan zaman teknologi, maka sekarang halal bihalal diselenggarakan. Banyak orang antara lain karena nggak sempat ketemu cukup SMS. Saya mohon maaf termasuk yang menerima ratusan SMS sehingga nggak sempat balas. Saking banyaknya, saya paling hanya saya terima dari A, kemudian saya lanjutkan, saya teruskan ke B. Itu kemudian, tetapi ya banyak yang kiriman kalimat-kalimatnya bagus, tapi ada yang saya kirim itu jawabnya pelinnya luar biasa. Jadi jawabannya itu taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Panjang Pak, jawabnya itu ringkas Pak. Yo, itu dong. Tidak ada kalimat apapun Pak. Yo, itu dong. Setelah saya cek ternyata HP-nya Asia, Rp1 satu karakter. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia itu model-model. Tapi saya juga maaf menemukan SMS yang agak menggelitik. Maaf dalam tanda petik, menurut orang Jawa itu saru. Tetapi bagi kemudian karena ngirimnya pas lebaran ya saya terima dengan senang hati Pak. Karena SMS-nya itu saya kaget, tapi tak pikir-pikir ya sudah tidak apa-apa. Saya baca Pak, mohon maaf sebelumnya. Kalimatnya itu begini Pak. Ono kupat jejel cangkem. Kalimatnya itu begitu. Menawi lepat nyuwun ngapunten. Gitu Pak. Saya pertama baca itu sedih Pak. Ya Allah, aku wong tuwa dijengkel cangkem gitu. Tetapi karena berpikir ini lebaran, ya oke lah. Kemudian saya disampaikan mohon maaf, terima kasih atas SMS-nya, tolong besok jangan gini lagi Pak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah kemudian karena kesempatan bertemu kita semakin sulit karena kesibukan kita masing-masing, maka kita kemudian menyelenggarakan apa yang disebut dengan halal bihalal seperti yang malam hari ini kita selenggarakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah pada malam hari ini kita ketemu bersama. Mestinya yang paling indah itu yang kita ucapkan kalau mengikuti sahabat-sahabat Nabi itu kalimatnya taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Tuhan menerima amal kita, amal Bapak, amal Ibu sekalian, dan juga amal kami. Karena kita ingin menuntaskan tugas hidup kita sebagai manusia secara baik, secara sempurna, yaitu menjaga hubungan dengan Sang Pencipta dan juga menjaga hubungan dengan sesama manusia. Nah, tema kita saya ingin bicara dari belakang tentang kesucian hati. Itu sesungguhnya bisa kita peroleh melalui hablum minallah, hubungan dengan Allah, dengan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan salah satunya puasa. Karena apa? Puasa itu Bapak Ibu sekalian termasuk ibadah rahasia. Berbeda dengan sholat, itu kelihatan rukuknya, sujudnya. Oh sedang sholat, sedang rukuk. Bayar zakat tambah kelihatan, apalagi di syuting waktu nerima, waktu menyerahkan itu tambah kelihatan. Naik haji, apalagi ya, belum berangkat sudah tahu semua kalau mau haji. Meskipun maaf di Arab, di Makkah, di Madinah hanya tiduran terus, itu pulang tetap dipanggil Pak Haji. Maaf haji, misalkan macam-macam Pak. Saya sering membuat istilah begini, ada haji mardut. Neng kamar bawahnya udut gitu. Jadi udah duduk itu ada Pak. Sehingga maaf ya, koper itu isinya rokok. Ada yang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada yang hajinya tamatuk. Tamatuk itu tangi mangan turu menang. Tangi mangan turu menang itu juga banyak. Ada juga yang maaf yang sepuh-sepuh dari desa-desa itu, saya sering menyebut dengan istilah Haji Ismail. Istirahat, makan, hilang.
Ismail, istirahat, mangan, hilang. Terus begitu Pak, pekerjaannya seperti ini. Tetapi pulang selesai disebut dengan haji juga. Bahkan saya kemarin ketemu bareng jamaah yang tawafnya itu luar biasa, banyak sekali. Sampai saya heran, tanya, Bapak mohon maaf, saya berangkat bersama dengan masuk masjid tawaf. Kita keluar bareng, saya masuk lagi, saya sholat sunnah dengan tawaf lagi. Berhari-hari saya lihat begitu. Kenapa sih Pak? Ternyata jawabannya di luar dugaan saya Pak. Bukan jawabannya mumpuk di sini Pak. Jawabannya apa? Ini loh Pak, 2 tahun yang lalu teman saya naik haji, tawafnya itu 50 kali Pak. Sekarang kaya raya Pak. Ternyata itu Pak targetnya Pak. Jadi orang haji itu ternyata juga macam-macam masalahnya itu. Maka kemudian ini semua kelihatan kecuali puasa. Puasa tidak ada tandanya. Lemes bukan tanda puasa. Yang kekenyangan lemes banyak. Sahur bukan tanda puasa. Yang ikut sahur nggak puasa juga banyak. Karena istrinya sahur, anaknya sahur, kalau nggak sahur kan nggak enak. Nanti terus yang pagi yang ngurusi siapa? Maka kemudian sahur. Apalagi maaf, buka puasa bersama itu bukan tanda puasa. Karena yang nggak puasa malah bukonnya itu kenceng-kenceng Pak. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak ada tanda puasa itu. Ketika kita wudhu bareng-bareng juga nggak mau nyedot sedikit pun, padahal ketika kita ngambil sedikit air kita masukkan sebelah kita nggak ngerti. Tetapi tidak kita lakukan karena kita memiliki yang namanya self control, kesucian hati, bahwa hati tidak mungkin didustai, hati tidak mungkin ditipu. Artinya Bapak-Ibu sekalian, kalau hati kita bersih, maka puasa yang benar melahirkan orang-orang yang jujur. Cuma masalahnya mencari orang jujur di Indonesia itu mulai agak kesulitan. Orang ke masjid banyak, ke gereja banyak, ke vihara banyak, tapi mencari orang jujur mulai agak susah. Padahal secara teori begini Pak, jujur melahirkan ketentraman, tidak jujur melahirkan masalah. Sebab sekali tidak jujur hanya akan melahirkan ketidakjujuran berikutnya. Karena cara terbaik menutupi ketidakjujuran adalah dengan cara tidak jujur. Saya ulang Bapak-Ibu sekalian, tidak jujur melahirkan ketidaknyamanan, karena sekali tidak jujur melahirkan ketidakjujuran berikutnya. Sebab cara terbaik untuk menutupi ketidakjujuran adalah dengan cara tidak jujur. Saya ingin berikan contoh paling ringan. Maaf, ibu-ibu misalnya beli baju mahal di atas 1 juta misalnya, kemudian sampai rumah belum sempat masuk lemari, baru ditaruh meja, ketahuan suami. Terus suaminya tanya, Bu, Ma, ini baju kok bagus banget, berapa sih harganya? Kita jawabnya enak-enakan, murah apa? Mahal, jawab murah. Tidak jujur pertama. Ketika ditanya lagi, kok murah man, harganya berapa? Katanya murah itu berapa? Begitu loh. Padahal mahal dibilang murah. Ketika ditanya, lah yang murah itu berapa? Mikir Pak, itu kalau ngomong 1 juta ya selalu mau ada yang murah. Murah Pak, cuma 200. Ngapusi kedua. Ditanya lagi sama suaminya, lu kok murah man, 200 sampai kok ngene tukurin yang di mikir meneh. Itu pun nanti ya sing pantes lah. Sing kira-kira 200 itu kan ya. Akhirnya jawab jual. Ngapusi 3 kali Pak. Tanya lagi, jual sebelah mana? Mikir lagi Pak. Pojok Etan. Lu pojok Etan kan berambang loh. Gak lagi Pak. Terus Pak ketahuan dan akhirnya suaminya terus koma, nggak usah ngapusi, kok jujur saja. Akhirnya ya wis tak jujur, tapi jangan marah ya. Ya udah marah dan itu tadi saya ketemu teman ngapusi mana Pak? Kadang-kadang beliau ngapusi itu begitu Pak. Ketemu teman apa? Kok api aman? Ya dulu kan teman kuliah.
Lu kok nek sematok malah kacau ya. Jadi sekali tidak jujur melahirkan ketidakjujuran berikutnya, karena ini merepotkan. Kebeningan hati hanya bisa diperoleh kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, puasa mengajarkan kepada kita syukur. Kesucian hati yang kedua itu syukur. Mendengar adzan maghrib di perjalanan sedang nyetir mobil, hanya ada botol atau satu gelas air putih, itu sanggup mengucapkan alhamdulillah maghrib. Meskipun dengan air putih pun dia bisa berkata alhamdulillah. Luar biasa. Dan tidak pernah ada orang mendengar adzan maghrib orang puasa wal maghribi. Tidak ada. Semua bersyukur alhamdulillah meskipun hanya dengan air putih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sikap hidup, sikap mental karena kejernihan hatinya, sehingga dia bisa bersikap syukur dan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jujur dan syukur ini, kalau kemudian kita kembangkan dalam komunikasi hubungan antar manusia, melahirkan kebersamaan yang sangat indah. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Orang yang jujur dan syukur, insya Allah terjauh dari penyakit dengki, sehingga yang lahir kebersamaan bukan permusuhan. Dengki itu melihat orang lain susah malah senang, melihat orang lain senang malah susah. Jadi kalau maaf ada temennya nggak lulus kok tertawa, itu kedengkian, nggak sehat itu, berarti tidak ada kebersamaan. Kenapa? Karena tidak ada sifat ridho dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengilustrasikan tentang sifat dengki ini dengan sebuah kisah begini, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, saya ingin berikan contoh yang ringan. Orang Madura, saya mohon maaf lagi karena kami biasa membuat anekdot dengan mengambil sampel orang Madura, karena orang Madura itu khas. Ceritanya begini Pak, saya urutkan dari cerita orang Madura. Dia punya mobil VW, dia setir, tiba-tiba mogok, ternyata bensinnya habis, bahan bakarnya habis, tapi dia nggak mudeng, yang penting mesinnya mati, nggak jalan. Akhirnya dia buka kap depan, dia bilang, mesinnya hilang, gitu. Padahal mobil VW Pak. Dia bilang, mobil mesinku hilang. Kemudian setiap ada bis lewat dia tinggal, Pak, lihat mesin saya enggak? Enggak. Ada supir truk lewat tanya, lihat mesin saya? Enggak. Tapi kemudian ada orang naik mobil, ngerti, Bapak nyari apa? Mesin saya. Coba dilihat di belakang. Kemudian dia buka di belakang, untungnya punya serep saya. Malah pikirnya begitu Pak. Ya, karena dia kesulitan merawat kendaraan mobil VW-nya ini, akhirnya maaf dia jual dan kemudian dia gunakan untuk modal nyalon anggota dewan. Ya, singkat cerita terpilih. Ketika mau dilantik, semua 45 anggota dewan daerah itu dilantik kecuali dirinya. Dia tidak jadi dilantik. Mohon maaf, Bapak gak jadi dilantik. Kenapa deh? Saya sudah syukuran menang kok gak jadi dilantik deh. Mohon maaf Bapak, ijazah Bapak palsu. Dia bilang asli deh. Mohon maaf, setelah kami teliti palsu Pak. Jawabannya luar biasa. Loh, waktu saya beli saya minta yang asli deh. Jawabannya begitu. Berarti saya ketipu deh. Malah begitu Pak jawabannya. Akhirnya tidak jadi dilantik jadi anggota dewan, sisa uangnya yang gunakan untuk jualan salak. Ketika dia berjualan salak, Bapak-Ibu sekalian, ada gadis cantik menawar, Bapak salaknya sekilo berapa? Dia bilang 8.000 deh. Gadis menjawab, Pak, salak saupil-upil ke 8.000. 8.000 ya Pak. Bakulnya jawab, deh sampai cahayu kok upili salah-salah deh. Lo kok bisa? Lo jarimu salahku upil-upil berarti upilmu salah-salah.
Loh, ini logika Madura itu luar biasa, Pak. Cerdasnya luar biasa. Gak laku, akhirnya dia menjadi tukang becak, Pak. Tukang becak Madura, dia becak, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika ada penumpang, dia bilang, "Mas, Simpang 5 berapa dari RRI?" "Simpang 5 berapa, Mas?" 5.000, Pak. 2.000 ya, Pak? "Oh, nggak boleh, Pak. Balah, Simpang 5 kan ketok, mosok 2.000 rak gelem." Jawaban tukang becaknya apa? "Pak, langit ketok, Pak, 1 juta mau, Pak." Jadi persoalan itu bukan ketok dan tidak ketok katanya. Sehingga cerita nggak laku, mohon maaf, akhirnya 3.000, oke, naik becak, kemudian dikebut, mengkok dikebut terus. Dia bilang, "Pak, hati-hati, Pak." Kemudian dia bilang, "Mas, 2.000 jalur selamat, Mas." Terus begitu ya, Bapak Ibu sekalian, ini Madura cerdasnya luar biasa. Akhirnya jualan nanas, ini Pak yang ingin saya sampaikan. Ketika dia berjualan nanas, tidak bisa baca tulisan, dilarang berjualan di sini, dia jualan juga. Akhirnya dibawa satpam. "Mas, sampai melanggar aturan, jualan di tempat terlarang, sekarang kamu saya hukum. Antara pos dengan tempat jualan dekat sekali, dihukum dengan cara nanasnya dipukul-pukulkan kepalanya." Dia dipukul pertama menjerit kesakitan, dipukul kedua dia nangis, tapi ketika dia dipukul ketiga dia malah tertawa terpinggal-pinggal. "Kamu tertawa menghina saya, Mas?" "Enggak." "Lah kok tertawa kenapa?" "Lah itu Pak, ada bakul durian jualan di situ, Pak." Dia mikir, ya Allah, saya nanas kue durian maksudnya. Bapak Ibu sekalian, dengki itu begitu, Pak. Melihat pengumuman nilai, maaf Bapak Mas Presiden dan Bapak As, nilainya kok nggak lulus, nangis, perokoknya kisah, lalu juga guyu, Pak. Kedengkian, Pak, itu tidak melahirkan kebersamaan. Kenapa, Bapak sekalian? Ini persoalan seriusnya berada pada hati kita. Apakah kita sanggup mensyukur dan ridho kepada Allah sehingga melahirkan jiwa yang tenang, atau kalau ini tidak ada yang lahir kedengkian, hati menjadi kotor, akhirnya kebersamaan tidak mungkin diciptakan. Bapak Ibu sekalian, ibarat piring, sendok, garpu, piring, sendok, garpu, mangkok, gelas, kadang-kadang ketemu di atas meja makan yang indah, kadang-kadang ketemu di tempat cucian. Senggolan sangat mungkin, Pak. Kadang keras, kadang pelan, kadang bunyinya enak, kadang tidak enak. Semua itu fitrah, biasa saja. Yang penting jangan sampai pecah. Bapak Ibu sekalian, kejernihan hati itu kumpul ketika dalam suka di atas meja makan, menggembirakan. Di tempat cucian tidak ada masalah. Kritikan, senggol yang mungkin keras, senggolannya, kritikannya sangat tajam, ucapannya mungkin kurang nyaman, tetapi itu bisa saja terjadi. Yang penting jangan sampai senggolan itu melahirkan perpecahan. Bapak Ibu sekalian, maka kita beragam, Bapak Ibu sekalian. Ada guru besar, ada supervisor, ada senior, ada junior, ada presiden, ada koas, ada guru, ada murid. Ibarat semua barang ini ada, kita berkomunikasi dengan penuh kebersamaan. Kadang nyaman kita nikmati bersama, tidak nyamannya kita tidak rasakan bersama, karena kita ada yang namanya kebeningan hati, kesucian hati dari puasa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalannya adalah apakah puasa yang kita lakukan kemarin melahirkan hal ini atau tidak? Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika puasa sudah kita tunaikan, hubungan sosial coba kita bangun. Secara teori, saya pernah menyampaikan, mohon maaf saya mengulang, ketika tarawih terakhir di aula, hubungan kepada Allah, hablum minallah, ibadah kepada Tuhan bermasalah, bisa ditutup dengan hubungan sosial, ibadah sosial. Tetapi hubungan sosial bermasalah tidak bisa ditutup ibadah kepada Allah.
Saya contohkan begini Pak, Bapak Ibu yang hamil menyusui atau sebagai dokter menyarankan agar ibu yang sedang hamil kondisinya nggak memungkinkan sebaiknya jangan berpuasa. Itu bisa diganti dengan membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan karena habis tugas luar kota lama, pulang pas Ramadan nggak tahan, kemudian terjadi hubungan suami istri siang hari, maka dia bisa harus diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, memberi makan 60 orang miskin. Naik haji, melanggar aturan haji, dendanya menyembelih kambing, dagingnya diberikan fakir miskin. Hubungan kepada Tuhan bermasalah, tutup dengan ibadah sosial. Tetapi hubungan sosial bermasalah tidak bisa ditutup ibadah kepada Allah. Mohon maaf, tugas yang dibebankan oleh supervisor, oleh guru besar tidak bisa diganti dengan tahajud. Itu loh Pak masalahnya. Nggak masuk kuliah, nggak bolos, diganti dengan zikir, itu nggak bisa Pak masalahnya. Maka pinter-pinterlah kita menjaga hubungan ini dengan sebagus-bagusnya. Sekali lagi, perbedaan keragaman adalah sebuah keniscayaan. Sebab kalau makan isinya piring semua susah. Tapi kalau sendok semua ya repot. Maka ada sendok, ada garpu, ada piring, ada gelas, ada pisau untuk bersama-sama kita nikmati sehingga melahirkan keindahan yang luar biasa. Itu hanya akan terjadi kalau kita Bapak Ibu sekalian menjaga hubungan dengan Sang Khalik, dengan Pencipta yang bagus sehingga lahir kesucian dan kebeningan hati. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan selama sebulan, kemudian bertemu di bulan Syawal ini melahirkan keindahan-keindahan sehingga di hari berikutnya ke depan kita dalam kebersamaan yang sangat indah, karena seindah-indahnya hidup adalah hidup dalam keragaman. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ini karena nanti atau sudah Anda tahu, musik itu, lagi-lagi saya ingatkan, musik itu akan terasa indah kalau bunyi musiknya macam-macam. Ada piano, ada gitar, ada seruling, ada gendang, ada macam-macam, asal seirama, indah hasilnya karena niatnya satu tujuan, lagu yang merdu. Maka kemudian kalau Bapak Ibu kita ketemu dengan orang yang beragam, dengan latar belakang macam-macam, mari kita syukuri, asal dengan hati yang baik, insya Allah kebaikan akan kita peroleh bersama. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa sampaikan, karena tadi Pak akan pesan maksimal 30 menit. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan wasi'an mubarakan wa tub 'alaina taubatan nasuha. Allahumma anzilna manzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala ta'atik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik.
ووفق اللهم رفيقتها وأتم بدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك ووحدها بمعرفتك وامتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.